Assalamualaikum. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan untuk terus mengkaji materi-materi keislaman. Kali ini mengenai nama-nama Allah yang agung, Asmaul Husna, dan kita telah sampai pada nama yang ke-28, yaitu Al-Basir, artinya Maha Melihat. Al-Basir artinya yang pertama artinya adalah zat yang menemukan seluruh yang ada dengan penglihatan. Dua, zat yang membongkar dan melihat di balik semua yang ada. Tiga, zat yang memiliki penglihatan untuk melihat semua yang ada. Allah Maha Melihat. Allah melihat segala sesuatu yang tampak oleh mata dan yang tidak tampak oleh mata manusia. Allah melihat ada apa di balik yang tampak. Allah melihat semua peristiwa yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan oleh manusia dari penglihatan Allah. Rahasia apapun yang disembunyikan orang pada waktunya pasti akan dibongkar Allah dan ditunjukkan kepada orang lain. Al-Basir adalah nama Allah, mempunyai kekuatan yang sama dengan As-Sami. Dalam Al-Quran, nama Al-Basir sering disebut berurutan sesudah nama As-Sami, yaitu mengetahui segala sesuatu melalui penglihatan, juga mengetahui apa saja yang ada di baliknya. Tidak ada yang samar dan tidak ada yang suram. Sebagian kekuatan Al-Basir telah diberikan oleh Allah kepada manusia berupa alat penglihatan yang disebut ayun atau mata. Dengan mata manusia dapat melihat apa yang ada di hadapannya. Dengan mata manusia dapat membaca ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah. Dengan mata manusia dapat melihat dunia dan cakrawala yang membentang dari ufuk timur hingga ke arah ufuk barat. Cobalah Anda berdayakan penglihatan Anda untuk melihat kejadian di alam ini. Cobalah penglihatan Anda dipertajam untuk mengamati produk-produk rekayasa manusia. Mulailah Anda meniru karya mereka. Mulailah dari mencoret-coret dengan tangan, mendesain ulang, mengotak-atik, dan menghubung-hubungkan dengan yang lain. Nanti Anda akan menemukan sebuah keahlian di bidang tertentu yang akan menjadi tumpuan masa depan Anda. Orang yang memperdayakan penglihatan dan meneladani nama Al-Basir disebut Abdul Basir, hamba Tuhan yang Maha Melihat, yaitu orang yang pandai memanfaatkan kekuatan penglihatannya untuk memperoleh kehidupan yang diridhoi Allah. Ketika melihat ciptaan Allah, dirinya terkagum-kagum, hatinya tunduk tidak berdaya di hadapan Allah, lalu berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Al-Surat Ali Imran ayat 191. Jika dia melihat hasil rekayasa dan ciptaan manusia, dia bisa melakukannya lebih baik dan tahu apa yang ada di baliknya. Itulah dia yang disebut dalam hadis qudsi, penglihatannya adalah penglihatan Allah. Dia diberitahu Allah akan rahasia yang tersimpan di balik sebuah kejadian dan di balik sikap seseorang. Nama yang berikutnya yang ke-29 adalah Al-Hakam, artinya yang Maha menetapkan hukum. Al-Hakam artinya juga zat yang menjadi juru putus. Hukum adalah ketentuan Allah yang mengikat kepada hambanya. Di dalam ketentuan Allah terkandung banyak hikmah dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Hikmah adalah ilmu yang mengupas tentang hakikat sesuatu sesuai dengan kemampuan daya tangkap manusia.
Hikmah juga berarti kekuatan antara naluri, akal, dan ilmu yang mampu menembus wujudnya sesuatu. Allah dialah yang menetapkan hukum. Keputusannya adalah mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Keputusan Allah ditetapkan atas kasih dan sayangnya. Muara dari keputusan Allah kembali pada dua pemisahan, yaitu memisahkan antara yang hak dan yang batil, menentukan mana yang celaka dan mana yang bahagia, memastikan siapa yang mendapat siksa dan siapa yang mendapat pahala. Keputusan baik berarti nikmat dan keputusan buruk berarti sengsara. Keputusan Allah adalah firman-firman-Nya. Al-Hakam adalah nama Allah. Konsistensi adalah kekuatan terbesar yang ada di dalamnya. Sekali Allah menyatakan halal, maka halal untuk selamanya. Sekali Allah menyebutkan haram, maka tetap haram untuk selamanya. Allah telah memberikan sepercikan dan kekuatan nama Al-Hakam kepada manusia. Melalui nama Al-Hakam, manusia diberi perlengkapan hidup berupa keteguhan hati. Hati adalah juri yang jujur. Hati adalah raja yang bijak. Hati adalah penggembala yang bertanggung jawab. Hati adalah penjaga keseimbangan dan penopang konsistensi. Hakim yang benar adalah hakim yang konsisten berpegang pada kebenaran, yang tidak mengkhianati kata hatinya dan tidak bertentangan dengan hati nuraninya. Orang yang hatinya menjadi penguasa atas dirinya dan meneladani nama Al-Hakam disebut Abdul Hakam, hamba Tuhan yang maha memutuskan. Dialah orang yang menerima dengan senang hati apa yang telah menjadi keputusan Allah, menjalankan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Keputusan Allah hanya ada dua, menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang yang celaka. Syakiyun au sa'idun. Bahagia diperoleh dengan taat dan kerja keras, celaka diperoleh dengan maksiat dan jalan pintas. Abdul Hakam selalu memutuskan dengan penuh bijaksana, mendahulukan yang tidak ada madorotnya daripada mengambil sedikit manfaat tetapi celaka pada akhirnya. Kaidah fikih yang mesti dipegang adalah menolak bahaya didahulukan daripada menarik maslahat. Nama yang ke-30 adalah Al-Adil, artinya adalah yang maha adil. Al-Adil artinya juga zat yang memuncak keadilannya, tidak berbuat kecuali yang selayaknya diperbuat. Makna adil adalah satu, pertengahan, dua, tegak lurus dan memihak pada kebenaran. Tiga, menurut ulama fikih, menjauhi dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil. Empat, menurut bahasa Arab artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dialah yang memberikan keadilan secara mutlak. Musibah apapun yang menimpa seorang hamba terjadi karena keadilannya. Keadilan Allah tegakkan di atas kebenaran sejati, bukan perkiraan atau pendapat terbanyak. Siapa yang benar pasti menang dan mendapat pembelaan, dan siapa yang salah pasti kalah dan mendapat balasan atas kesalahannya. Siapa yang berbuat zalim akan merugi dan merasakan akibat dari kezalimannya sendiri. Manusia akan mendapatkan keadilan sejati di akhirat nanti. Keadilan Allah telah ditebarkan ke seluruh penjuru bumi. Setiap makhluk mendapatkan keadilan sesuai dengan usahanya. Keadilan bukan berarti belah ketupat, sama rata, sama rasa, atau sama-sama. Allah menciptakan berbagai perbedaan di dunia supaya manusia merasakan keadilan dan terus mencari keadilan. Setiap manusia diberikan hak mendapat keadilan yang sama, mempertahankan haknya atau membiarkan haknya dirampas orang lain. Dari apa yang diusahakan itulah kadar keadilan manusia didapat. Keadilan identik dengan kebenaran, dan kebenaran harus diperjuangkan. Maka dalam rangka mewujudkan keadilan diperlukan cara yang betul
atau sistem, strategi yang tepat, manajemen yang rapi, dan konsistensi yang tinggi. Itulah sikap dan tindakan yang seharusnya kita lakukan sebagai implementasi dari nama Allah Al-Adil. Orang yang meneladani nama Al-Adil dan berjuang menegakkan keadilan disebut Abdul Adil, hamba Tuhan yang memberi keadilan, yaitu orang yang selalu berusaha berbuat adil untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan siapa saja yang ada di sekitarnya. Seruan Allah untuk berbuat adil disambut dengan sungguh-sungguh karena keadilan adalah bagian dari usaha untuk menuju ketakwaan. Dia juga selalu mengadakan evaluasi terhadap dirinya, sadar bahwa dirinya belum bisa berbuat adil di hadapan Allah. Itu sebabnya dia tidak pernah berhenti menyeru, "Ya adil, mohon diberikan supaya bisa berbuat adil," seperti makna yang terkandung di dalamnya, yaitu tegak, lurus, istiqomah, dan tidak condong pada kesalahan. Baginya keadilan yang tidak didapatkan di dunia akan didapatkan di akhirat. Karena itu dia tidak akan berlarut dalam kesedihan di saat rasa keadilannya direnggut orang. Boleh jadi para penjahat itu bebas demi hukum di dunia, juga atas nama keadilan, tetapi di akhirat tidak akan lepas dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu hak-hak orang yang dizalimi dikembalikan. Nama yang ke-31 adalah Al-Latif, artinya maha lembut. Al-Latif juga artinya satu zat yang memperlakukan dengan kelembutan, dua zat yang menjadikan indah dari hal-hal yang teramat kecil, tiga zat yang menyembunyikan segala sesuatu dan ditampakkan dalam bentuk yang sebaliknya, empat zat yang selalu baik kepada hambanya, lima zat yang mengetahui segala yang samar, enam zat yang memberikan kemanfaatan dengan cara yang halus. Dialah yang memperlakukan hambanya dengan penuh kelembutan. Dialah yang membelai orang-orang saleh dengan belayan kasih sayang. Dialah yang membuat hidup manusia penuh dengan keindahan. Dihiasi hidup ini dengan pernak-pernik dan aneka ragam kejadian. Dialah yang menyembunyikan segala sesuatu dan ditampakkan dalam bentuk yang sebaliknya. Ditampakkan sesuatu yang tidak disenangi, padahal di baliknya ada kasih sayang yang berlimpah. Dialah yang selalu baik kepada makhluknya. Dialah yang memberikan manfaat dalam setiap kejadian, tetapi tidak semua orang bisa menangkap isyaratnya. Al-Latif adalah nama Allah. Kita telah merasakan dan mendapatkan kekuatan dari Al-Latif. Jejak-jejaknya tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Belayan kelembutan Allah tidak pernah berhenti. Sampai kini kita terus merindukannya. Kita ingin terus disayang dan dimanja sepanjang hayat. Kekuatan Al-Latif utamanya terfokus pada semangat cinta kasih dan kemesraan. Dengan kekuatan Al-Latif, manusia bisa menemukan kebahagiaan dan merasakan makna hidup. Setiap orang ingin mendapatkan cinta kasih, dan setiap diri ingin diperlakukan dengan lembut mesra layaknya seorang anak yang ditimang-timang ibunya. Posisi dan status sosial antara satu orang dengan yang lain boleh berbeda, bahkan boleh terpaut membentang antara satu negara dengan negara lain, atau antara langit dan bumi. Tetapi dalam hubungan sosial tetap harus saling menghormati. Jangan karena pembantu lalu diperlakukan tidak manusiawi. Jangan karena orang miskin lalu diinjak harga dirinya. Cobalah lakukan dengan kasih sayang dan penuh kelembutan terhadap apa saja yang sedang Anda hadapi. Pasti dia akan mengikuti apa yang menjadi kemauan Anda. Anjing yang galak akan jinak dan menjaga Anda kalau diperlakukan dengan kelembutan. Orang yang mempunyai prinsip selalu menghargai dan menghormati manusia tanpa memandang status,
memperlakukannya dengan kemesraan. Dialah orang yang meneladani nama Al-Latif. Dialah yang disebut Abdul Latif, hamba Allah yang maha lembut, yang memperlakukan dengan kelembutan. Prinsip tersebut diterapkan dalam berbagai bidang yang digelutinya, termasuk dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat. Kalau dia menjadi pemimpin perusahaan, kepala staf atau kepala bagian yang membawahi beberapa orang, dia bangun hubungan dengan cinta kasih dan kemesraan dalam bekerja sehingga timbul gairah kerja yang tinggi. Nama yang berikutnya adalah Al-Khabir. Nama yang ke-32 artinya adalah yang maha mengetahui. Al-Khabir artinya juga satu zat yang mengetahui segala sesuatu beserta rahasianya. Dua zat yang melihat hakikat segala sesuatu. Tiga zat yang memberitahu dan memberikan bermacam-macam keahlian. Dari Al-Khabir lahirlah Al-Kibrah yang artinya satu pengetahuan yang mendetail, dua keahlian khusus atau profesi, tiga penjelasan secara menyeluruh dari yang samar atau yang tidak terlihat. Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang samar bagi Allah. Dia mengetahui segala sesuatu secara mendetail. Dialah yang menjelaskan bahwa di balik alam nyata ini ada kekuatan metafisik. Dialah yang memberikan kabar dan berita kebenaran. Dialah yang memberitahukan kabar dan kejadian kepada orang yang dikehendaki. Dialah yang memberitahu kabar kiamat, kejadian yang dahsyat, detik-detik yang mendebarkan dan menegangkan. Dialah yang mengajarkan keahlian kepada orang yang dikehendaki. Dialah yang menanamkan malakah atau bakat kepada orang yang dikehendaki. Dialah yang memberikan kemampuan orang untuk membaca ayat-ayatnya yang nampak maupun yang tersembunyi. Al-Khabir adalah nama Allah. Di dalam Al-Khabir terdapat kekuatan dahsyat, yaitu khibrah. Khibrah adalah kecerdasan. Ada kecerdasan fisik yang mengantarkan seseorang menjadi ahli dalam bidang tertentu, dan ada kecerdasan metafisika yang mengantarkan orang bisa menganalisa, menangkap hal-hal yang tidak tampak. Sebagian dari kekuatan Al-Khabir berupa kibrah atau kecerdasan telah diberikan kepada manusia. Masing-masing manusia diberikan kecondongan untuk mengasah malakah atau bakatnya, sehingga bisa menjadi modal dalam hidupnya. Dengan bakat dan keahlian itulah seseorang disebut profesional. Dan Anda harus tahu bahwa Allah telah menggariskan bahwa setiap orang seharusnya bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Maka koreklah di mana sebenarnya bakat dan kebiasaan Anda. Sebab setiap orang bekerja sesuai dengan keahliannya. Tiap-tiap orang berbuat menurut keahliannya masing-masing. Quran surat ke-17 ayat 84. Kompetensi Al-Khabir lebih detail dan kecerdasannya lebih luas. Orang yang bekerja atas dasar profesionalisme dan meneladani nama Al-Khabir disebut Abdul Khabir, hamba Tuhan yang maha profesional. Dialah orang yang memegang amanah, menyampaikan apa yang harus disampaikan. Bakat dan kemampuannya dipergunakan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, kualitas ibadahnya, dan kualitas pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dia akan melakukan sesuatu sesudah tahu, dan dia tidak mau menerima amanah kalau tidak bisa menjalankannya. Karena dia punya prinsip, jika sebuah tugas diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.
Dari kekuatan nama Al-Khabir, kita harus eksplorasi diri bahwa mau tidak mau kita harus punya keahlian, keterampilan atau skill ataupun kepandaian apapun bentuknya. Berikutnya nama yang ke-33 adalah Al-Halim, artinya Maha Penyantun. Al-Halim artinya juga satu zat yang tidak menyegerakan siksa, dua zat yang santun kepada siapa saja, termasuk kepada orang-orang yang tidak mengenalnya. Tiga zat yang tidak dikalahkan oleh kemarahannya, dewasa dan bijaksana. Allah dialah yang memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berdosa untuk meminta maaf. Mereka tidak diberikan siksa seketika karena nama Al-Halim. Ajabnya tidak disegerakan kedatangannya. Orang-orang bodoh dan tidak tahu akan kebesarannya tetap diperlakukan Allah dengan santun. Manusia tidak dibentak-bentak dan juga tidak diusir-usir dari buminya karena kebodohannya, karena kekeliruannya atau karena kejahatannya. Allah penuh kasih. Kemarahannya tidak pernah mengalahkan kasih dan sayangnya. Kesantunan Allah tidak akan pernah habis selagi manusia masih berada dalam bingkai kemanusiaannya, yakni tetap masih mungkin menyadari akan kekeliruannya. Al-Halim adalah nama Allah. Di dalam nama Al-Halim terdapat akhlak yang sangat agung. Akhlak itulah yang ditransfer oleh Allah kepada manusia untuk dijadikan kekuatan diri dalam menghadapi persaingan hidup. Orang yang diberikan sepercikan nama Al-Halim berarti telah diberikan mental kedewasaan, ketegaran, kesiapan, dan kesediaan berbenah diri. Dari mental tersebut, seseorang akan bersikap santun dalam menghadapi seluruh persoalan, tidak mudah marah dan tidak punya dendam. Dialah yang disebut Halim atau orang yang santun dan dewasa. Proses pengalaman hidup yang panjang, suka dan duka atau pahit dan manis adalah bagian proses pendewasaan sehingga kita menjadi orang yang halim. Berbuatlah apa yang bisa Anda perbuat, beramallah apa yang bisa Anda amalkan, jangan Anda takut salah. Kelak mental Anda akan terkondisikan. Kita tidak tahu kesalahan kita ada di mana, kita belum melakukan apa-apa. Disebutkan dalam hal ini tidak disebut halim atau santun atau dewasa kecuali orang yang sudah pernah tergelincir, dan tidak disebut hakim atau bijak kecuali orang yang mempunyai pengalaman atau percobaan. Orang yang meneladani nama Al-Halim dan mengimplementasikan kekuatan yang terkandung di dalamnya disebut Abdul Halim, hamba Tuhan yang Maha Penyantun. Allah sangat menyintai orang yang sopan santun. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, sungguh dalam dirimu ada dua akhlak yang dicintai Allah, yaitu hilim, santun dan dewasa, dan malu. Abdul Halim adalah orang yang bisa menyelesaikan persoalan dengan damai dan terhormat. Demi mengangkat harkat dan martabat hidup, dia tidak pernah berhenti belajar dari siapa saja dan dari pengalaman apa saja. Cobalah pahami dan renungkan sabda Rasulullah SAW yang artinya belajarlah diam atau merenungkan, dan belajarlah santun atau bersikap dewasa. Belajarlah ilmu pengetahuan, belajarlah bekerja, kemudian menyebarlah kamu kemana saja. Nama yang berikutnya adalah Al-Azim. Nama yang ke-34 artinya adalah Maha Agung. Al-Azim artinya juga yang mempunyai keagungan dan kebesaran. Allah Maha Agung yang memiliki keagungan dan kebesaran secara mutlak. Keagungannya tidak terbatas,
tidak bisa habis dijangkau oleh pandangan mata dan tidak bisa dikalkulasikan dengan matematika. Dia yang membuat keagungan zatnya, keagungan sifatnya, keagungan pekerjaannya, dan keagungan ciptaannya. Allah memberikan nilai agung kepada hambanya yang berakhlak mulia dan mengangkatnya menjadi manusia yang agung. Al-Adim adalah nama Allah yang memiliki kekuatan besar. Dengan nama Al-Adim, Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling layak mendapatkan sanjungan dan pujian darinya. Pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah, tetapi manusia sangat memerlukannya, dan Allah akan memberikannya kepada orang yang dikehendakinya. Bukankah setiap orang merasakan sakit hati ketika dicaci atau dicela? Bukankah manusia merasa senang hati dan berbangga ketika disanjung? Mengapa? Karena Allah telah memberikan sepercikan keagungan kepada manusia. Dengan keagungan yang ada dalam diri manusia itu, manusia mempunyai semangat untuk berbuat lebih baik, mempunyai tekad untuk bekerja yang lebih baik, menekuni profesi, dan berusaha menciptakan sesuatu yang paling baik. Bahkan seseorang bisa terpacu untuk memecahkan rekor atau mendapatkan penghargaan. Ketika seluruh hasil akhir mendapat nilai baik atau paling baik, maka pujian pasti datang diiringi dengan imbalan atau penghargaan. Orang yang meneladani nama Al-Azim dan berakhlak dengannya disebut Abdul Azim, hamba Tuhan yang Maha Agung. Sosok seperti itu dipraktekkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh para salafus sholihin. Kepada Rasul SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sanjungan. Sesungguhnya kamu benar-benar berakhlak agung. Surat Al-Qalam ayat keempat. Kita pun akan mendapatkan sanjungan yang sama manakala bisa menerapkan akhlak Rasulullah SAW seperti yang disebutkan oleh Aisyah, yaitu ada 10. 1. Benar dalam bicara. 2. Benar ketika sedang terjepit. 3. Memberi kepada orang yang meminta. 4. Adil dalam urusan pekerjaan atau hubungan industrial. 5. Menyambung silaturahim. 6. Menyampaikan amanah. 7. Sambung rasa dengan tetangga. 8. Setia kawan. 9. Menjamu tamu. 10. Malu. Berikutnya adalah nama Allah Al-Ghafur, nama yang ke-35. Al-Ghafur artinya Maha Pemaaf. Al-Ghafur artinya juga zat yang banyak mempunyai maaf. Lihat arti ini dalam nama Al-Ghaffar, nama yang ke-15. Ada perbedaan dari segi bahasa antara Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Al-Ghaffar yaitu maaf Allah yang banyak untuk perorangan sepanjang masa terhadap orangnya. Al-Ghaffar artinya Allah memaafkan orangnya, sedangkan Al-Ghafur Allah memaafkan perbuatannya. Maghfirah adalah bukti kemurahan Allah. Orang yang diberikan maghfirah berarti dipelihara Allah dan dihindarkan dari siksa, dilindungi dari azab, dan dimaafkan dosanya. Maghfirah Allah diberikan kepada siapa saja yang memintanya. Dosa apa saja yang dimintakan maaf akan dimaafkan. Al-Ghafur adalah nama Allah. Kekuatan Al-Ghafur sama dahsyatnya dengan nama Al-Ghaffar. Perbedaannya dapat dilihat dalam pemahaman makna menurut bahasa seperti telah disebutkan di atas. Baca kembali nama Allah Al-Ghaffar, nama yang ke-15. Orang yang meneladani nama Al-Ghafur disebut Abdul Ghafur, hamba Tuhan yang Maha Pemaaf, yaitu orang yang senantiasa berhati-hati dalam melakukan pekerjaan, tekun dan teliti, sehingga tahu bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar mendapat pahala, bukan dosa. Sungguh pun dia tahu ada orang yang berdosa,
Dia tidak serta-merta memvonis seseorang sebagai pendosa. Allah yang paling berhak menentukan seseorang itu berdosa atau mendapat pahala. Tetapi dia selalu konsisten mengajak orang untuk memohon maaf kepada Allah. Dia sadar dirinya tidak pernah lepas dari dosa. Karenanya dia terus mengucapkan istighfar. Nama berikutnya adalah Asy-Syakur, nama yang ke-36. Asy-Syakur artinya maha menerima syukur. Asy-Syakur juga artinya satu zat yang menerima syukur dan membalas hambanya yang bersyukur. Dua zat yang memberi kebaikan dan pahala banyak atas amal yang sedikit. Tiga zat yang menyanjung hamba-hambanya yang taat. Syukur terjemah harfiahnya berterima kasih, yaitu bentuk sikap yang harus dilakukan kepada yang memberikan kebaikan. Sikap syukur berbeda-beda tergantung pada siapa seseorang berterima kasih. Syukur kepada Allah harus terucap dengan kalimat Alhamdulillah. Syekh Syab bin Ibrahim menafsirkan bahwa kalimat pujian tersebut baru dinyatakan sebagai syukur kalau memenuhi 3 syarat. Katanya, 1. Anda harus tahu siapa sebenarnya yang memberi Anda. 2. Anda harus ridho dan merasa senang terhadap apa yang diberikan kepada Anda. 3. Selagi sesuatu itu masih ada, Anda tidak boleh menyia-nyiakannya. Sekecil apapun yang Anda lakukan sebagai tanda syukur, Allah akan menerima dan membalasnya dengan lebih banyak lagi. Perbuatan baik sekecil apapun yang Anda lakukan dengan senang hati, Allah akan memberikan pahala dan balasan yang berlipat, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada perbuatan yang sia-sia di sisi Allah. Orang-orang yang mau berterima kasih akan disanjung dan dipuji Allah. Berterima kasih kepada manusia juga sama artinya berterima kasih kepada Allah. Melalui nama ini Allah memberikan kekuatan kepada manusia. Kekuatan Asy-Syakur yang ditransfer dan ditanamkan oleh Allah dalam diri manusia berupa sifat peduli. Cobalah asah kepedulian Anda. Mulailah peduli pada hal-hal yang sangat kecil dan dianggap orang sangat sepele. Sekarang Anda perhatikan satu demi satu seluruh anggota tubuh. Perhatikan satu demi satu apa saja yang ada di sisi Anda. Cermati betul-betul, adakah segala sesuatu yang Anda miliki itu sudah berdaya guna dan berhasil guna? Kenapa tidak Anda berdayakan anugerah Allah itu? Kenapa selama ini Anda tidak peduli bahwa ada banyak hal yang disia-siakan? Pedulilah pada waktu, jangan biarkan berlalu kecuali ada kegiatan yang berguna. Pedulilah pada pola makan, jangan turutkan kemauan perut. Pedulilah pada kesehatan diri, jangan terlibat narkoba. Pedulilah pada lingkungan dan sebagainya. Kepedulian Anda akan membuat Anda terpelihara dan maju bisa meraih cita-cita. Peduli adalah asas syukur kepada Allah. Sekecil apapun yang kita dapatkan dan kita rasakan, hendaknya selalu kita pedulikan manfaatnya. Jangan ada sesuatu yang ada di sisi kita tidak mempunyai manfaat. Orang yang sangat peduli dialah yang disebut mempunyai kepedulian sosial, yaitu orang yang memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki untuk kebaikan dirinya dan orang lain. Disebut Abdus Syakur, hamba Tuhan yang menerima syukur. Dialah orang yang bisa memanfaatkan seluruh potensi dirinya. Dialah yang bisa menangkap kesempatan, menjadikan kegagalan sebagai umpan balik, mengubah situasi buruk menjadi ladang untuk berbuat baik dan beramal saleh. Abdus Syakur dapat dikenali oleh orang banyak dengan banyak bersedekah, karena sedekah adalah bukti yang nyata bahwa dia benar-benar bersyukur kepada Allah. Dialah orang yang dipuji Allah dan disanjung oleh masyarakat. Sekecil apapun kebaikan orang akan dihargai seperti penghargaan kepada yang besar. Itu
adalah beberapa nama-nama Allah yang kita bahas kali ini, yaitu nama yang ke-18 sampai dengan nama yang ke-36. Akan kita lanjutkan pada kesempatan lain, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.